Anda dagang, tidak usah kita merasa kecewa dengan punya orang. Tidak perlu iri hati, karena yang dituntut dari kita itu ikhtiarnya aja. Kalau paham ilmu ini nggak akan berbuat curang. Sebab kalau bukan punya kita, tidak akan mungkin datang ke orang yang bukan haknya. Kalau punya kita, pasti akan kembali ke kita. Kalau bukan punya kita, tidak akan menemui kita. Jangan dipaksa datang ke kita, nanti balik lagi akan keluar. Tapi yang paling parah, kalau mengambilnya dengan cara maksiat, maka dikeluarkannya dengan cara terhina. Jadi rezeki itu bersanding dengan ajal, tidak ada yang tertukar. Dan dijadikan ghaib misteri supaya kita semangat mencarinya. Ya, jadi kalau sudah paham hukum ini, Anda tidak akan pernah terpikir untuk berbuat menyimpang. Untuk apa mencuri? Karena rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mau ngambil punya orang pun kalau bukan milik kita, nggak akan pernah didapatkan oleh kita. Ya, misal ada orang korupsi 1 triliun. Rezeki dia sampai meninggal cuma 1 miliar. Ini cuma capek maksiat aja, capek maksiat yang kemakan itu cuma 1 miliar aja. Begitu selesai 1 miliar, meninggal. Jadi untuk apa berbuat maksiat, ngambil yang bukan haknya? Kalau bukan haknya, nggak kepake juga. Jadi kumpul-kumpul, disimpan-simpan, dilihat-lihat, nafsunya aja yang main tuh. Tambah lagi. Yang kepake ternyata cuma 1 miliar. Itulah sebabnya kalau paham rumus ini, Anda dagang, tidak usah kita merasa kecewa dengan punya orang. Tidak perlu iri hati, karena yang dituntut dari kita itu ikhtiarnya aja. Kalau paham ilmu ini nggak akan berbuat curang. Sebab kalau bukan punya kita, tidak akan mungkin datang ke orang yang bukan haknya. Kalau punya kita, pasti akan kembali ke kita. Kalau bukan punya kita, tidak akan menemui kita. Jangan dipaksa datang ke kita, nanti balik lagi akan keluar. Tapi yang paling parah, kalau mengambilnya dengan cara maksiat, maka dikeluarkannya dengan cara terhina. Makanya orang korupsi, Allah sayang, jangan sampai pulang kamu bermasalah, keluarkan lagi. Maka dikeluarkannya dengan cara yang tidak terhormat, diambil lagi untuk membuat efek jerah. Wala nudhiqannahum apa? Minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Mana Qurannya ngaji. Di dunia itu kalau ada yang bermaksiat, kami beri pelajaran efek jerah supaya tidak diulangi dan supaya tidak dihukum di akhirat. Di akhirat itu kan nyogok, korupsi, hukumannya itu tidak ada dosa disebutkannya. Tidak ada dosanya, langsung ke neraka itu. Dosanya nggak disebut, nerakanya langsung disebut. Ar-rashi wal murtashi finnar. Allah nggak pengen orang ini hamba baik-baik, kok bisa ke neraka? Maka diselesaikan di dunia. Ya, diberi pelajaran, jangan diulangi.